Halo, jumpa lagi dengan saya Wiwit Darmawan dalam acara Bio 7 dengan judul Up Herbal Dangdut Stars. Halo Tio, gimana sih perkembangan lagu-lagu Indonesia sekarang ini menurut Tio? Wow, luar biasa ya. Karena apa? Pasti banyak bedanya dengan zamannya Tio dulu, tahun 80-an. Sekarang lebih banyak edukasinya dari medsos, dari YouTube, dari mana aja ya. Luar biasa sih, kalau perkembangannya luar biasa. Tinggal bagaimana kita memeliharanya aja, bisa memanfaatkan memanfaatkan kebiasaan kita, menggali kebiasaan kita, bagaimana seorang yang bakat nyanyi, yang punya bakat menulis lagu itu fokus dan mau belajar dari banyak, baik dari seniman dari luar negeri, baik dari dalam negeri gitu, nggak mau hanya stagnan gitu aja gitu ya. Gitu. Udah begini rasa puas, cepat puas itu. Ya. Itu aja sih kuncinya. Ya. Yang saya tahu itu zaman dulu ya. Zaman dulu tuh kan kita tuh genre musik ya, baik pop maupun dangdut. Kalau dangdut zaman dulu tuh dituntut dengan satu suara khas, ya kan, itu yang bisa naik betul. Ya. Suara khas, terus juga ada ciri khasnya ya. Ya, cuman karena keterbatasan teknologi mungkin ya. Satu. Jadi jadi suara itu kan kadang-kadang datar, ya kan. Benar. Dan ada kalanya balik lagi ke musik-musik yang kayaknya biasa. Cengeng. Biasa, terus kayaknya kok penyanyi ini suaranya begini kok bisa ngetop gitu ya kan. Iya benar. Nah kalau sekarang kalau saya lihat, wow, luar biasa. Iya, luar biasa. Anak-anak sekarang itu suaranya seperti tidak bisa ditebak, betul, ya kan? Betul, baik dia dari seperti ketebalan suara, ya kan? Dari cara mengambil tinggi suara, lalu kalau karena banyak gitu yang dilihat. Nah, sekarang sudah banyak. Ini saya lihat anak-anak sekarang itu luar biasa loh, cara mempelajarinya. Nah itu,
ya kan? Sudah banyak contoh-contoh gitu ya. Bahkan bukan dia tidak ikut ajang pencarian bakat, ya kan? Tidak lagi kenal dengan produser-produser, tapi mereka ngulik sendiri di medsos, dari YouTube, medsos, ya kan? Dari YouTube, internet, dari TikTok dan semuanya. Nah mereka ini berusaha untuk mengeluarkan bakat mereka melalui situ dan banyak yang meledak. Gitu. Bagaimana menurut Tio dalam hal ini? Ya itu tadi saya pikir sekarang beda ya sama dulu itu. Sekarang banyak yang bisa digali dari penyanyi-penyanyi yang bisa langsung buka HP udah langsung bisa belajar edukasi. Terus banyak kesempatan, lebih banyak kesempatan dari seperti kami dulu susah kalau nggak tes dulu nggak. Sekarang banyak kesempatan buat sendiri, berecording sendiri bisa, dan teknologi itu kan sudah sangat maju. Bagaimana merekam, bayangin aja rekaman sendiri aja bisa tanpa operator, tanpa udah bisa kita. Jadi banyak lah latihan-latihan yang bisa kita dapat dari internet ini tadi ya. Betul. Itu saya bilang aku bangga sih ngelihat anak-anak sekarang. Kita bangga tapi terus terang aja mungkin anak-anak sekarang seperti dia secara ilmu dia bisa lebih pintar daripada kita ya kan. Betul. Pengetahuan di samping dengan fasilitas yang ada. Bagaimanapun toh melalui YouTube dan sebagainya itu kan fasilitas yang mereka tinggal mempelajari lebih dalam. Nah, tapi pengalaman artis-artis lama itu mereka tidak akan bisa. Benar. Nah, itu maksudnya. Kalau seperti jadilah belum tentu ya kalau seperti kerasnya kami dulu itu. Penyanyi sekarang ini belum tentu bisa. Saya itu pernah show ya di daerah Kampar Riau. Itu saya di situ saya rasa jadi saya ini ternyata bisa. Itu mati lampu aja, listrik mati tanpa ini genset ya, harus pakai genset. Mati kita harus bisa nyanyi. Bagaimana kita bisa menghibur? Kita mainkan. Gitu. Hanya dengan genset, dengan naik turun listrik itu bisa. Mereka gimana? Wah, itu yang itu tadi pengalaman itu tadi. Saya sampai bisa nyanyi di bawah sawit, di dalam sawit sana di Kampar sana, menghibur orang banyak, ribuan orang dengan hanya tanpa alat tapi saya bisa menghibur. Lah itulah saya bilang sama anak sekarang, jangan jadi nggak boleh cengeng ya. Karena kan banyak banget fasilitas ya. Kalau saya ingat ya dulu, wah nggak mungkin lah anak sekarang seperti saya sekuat bisa seperti ini. Sampai pernah saya ke Nias itu, saya nyanyi itu lampu pun nggak ada itu. Sampai akhirnya bagaimana saya akhirnya maaf ya Bu, Ibu nyanyi harus pakai gitar biasa. Wah dengan gitar biasa saya bisa nyanyi, saya bisa goyang mereka. Lah itu putar ya otak ya, ini harus bagaimana entertain itu. Wah saya kan harus dibayar, saya bayar mahal. Tapi ternyata lampu nggak ada di daerah Teluk Dalam, dari daerah apa ya tuh yang gempa-gempa itu. Wah, saya makeup aja itu hanya pakai lilin aja, lilin dinyalakan untuk makeup. Harus meraba-raba. Wah, saya nyanyi ternyata mereka sangat terhibur dengan gitar aja, mereka 3 orang main gitar bisa karena nggak ada keyboard, nggak ada listrik. Senang sekali mereka. Ya itu saya luar biasa, dengan itu ya? Betul. Nah, jadi bisa nggak kita begitu? Kepuasan itu tidak kadang-kadang bisa yang sekarang kan kalau nggak seperti saya aja, kalau nggak bawa wireless sendiri saya udah nggak pede. Betul. Sekarang harus saya punya wireless sendiri. Betul. Saya harus punya soundman sendiri. Saya kemana-mana. Kalau dulu mana ada pakai soundman juga, mana ada pakai wireless sendiri. Harga sekian. Apaan, mendingan wireless, nggak pakai mic juga kita embat aja nyanyi. Betul. Gitu. Jadi kalau zaman dulu itu kepuasan itu benar-benar kita capai, ya, itulah betul maksimal. Senang gitu ya. Orang inilah hasil kita pun itu yang namakan tadi kita harus jujur lah, terhadap benar. Diri kita Berkesenian sendiri, itu kita jujur, jangan memaksakan kehendak. Jadi kita harus dengar. Dan itu pencapaian itu makanya saya senang banget. Kenapa? 20 tahun berkarya, saya itu udah konser tunggal, saya buat Simfoni Perak 25 tahun berkarya, sukses juga. 30 tahun berkarya juga sukses. Di mana itu?
Itu kemarin di Jakarta 20 tahun berkarir di Jakarta, 25 tahun berkarir dan 30 tahun berkarir di Medan dan Jakarta, terus terakhir 35 tahun berkarya di Jakarta. Itu pun sukses. Jadi dengan lagu-lagu 35 Tio. Tahun berkarir. Ya, jadi kalau 35 tahun berkarir kalau boleh tahu, Tio ini usia berapa sih sekarang? Saya 58. 58? Iya. 58? Iya. Wow. 58 dapat 35. Gitu. Iya benar. Terus gini Tio, dari itu semua ya, Tio sekarang ini sudah tinggal, ya sudahlah saya sudah cukup dengan karir, atau ada lagi harapan-harapan yang pensiun atau itu apa yang dilakukan? Buat seorang penyanyi tidak ada pensiun. Nggak ada pensiun? Tidak ada. Apa pensiun itu hanya ada PNS yang pensiun. Yang sekarang ini lagi yang sekarang saya buat lagi lagu Batak lagi dalam proses. Batak. Gitu? Dan nanti Batak Tapanuli ya, Tampungolon penciptanya. Dan nanti akan saya buat lagi Karo. Setelah itu saya akan buat konser lagi. Bahasa Karo dan bahasa Tapanuli kan beda. Beda banget. Beda. Ya. Tapi nggak ada masalah. Nggak ada sih kalau Batak Toba Tapanuli itu kan seperti lagu anak Medan doa kawan. Wow. Gai anju maau gitu. Kalau lagu Karo ya itu tadi. Oh si kacang koro hari turang-turang, ya itu tadi. Iya, beda-beda lah. Lalu ini apa yang dilakukan sama Tio selain harapan ya, yang sudah dilakukan untuk dalam musik ini? Sekarang ini loh. Sekarang ya itu tadi, pencapaian itu tetap nggak pernah berhenti ya, ingin terus mau sampai semana-semana ya. Itu tadi karena aku bilang nggak ada pensiunnya. Sama seperti saya ketika melihat Celine Dion itu konser di Australia itu 2018 kemarin tuh dia usianya udah 58. Saya tuh aja kaget, wah gila ya, bisa nggak sih saya seperti ini dulu tuh. Masih bisa konser tunggal, masih bisa luar biasa gitu ya seorang Celine Dion. Jadi kita selalu melihatlah positif dari orang. Jadi tetap seperti Mas bilang, apa yang pencapaian apa ya kedepannya apa, yaitu saya ingin menjadi tetap menjadi figur yang bisa panutan dari orang-orang yang memang berkeinginan nyanyi, bisa menjadi orang contoh yang baik gitu. Pengen begitu sih. Gitu sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk. Oke. Lalu ada kegiatan yang dilakukan saat ini, misalkan aku pengen memajukan anak-anak muda ya kan, dengan ada apa namanya, sering ada ajang bakat. Baru kemarin ada ajang bakat ya, seperti yang sebelum COVID ya, ada Karo Idol, kita support juga di Medan. Khusus lagu-lagu Karo. Dangdut atau pop? Karo ya. Ini kemarin khusus ada lagi yang kita support juga, lomba bernyanyi tingkat Sumatera Utara 2023. Itu juga kita ikut support juga, walaupun aku nggak bisa hadir. Begitu ya, tetap disupport gitu yang begitu-gitu. Gitu ya. Oke. Selain itu apa lagi ya yang ingin Tio harapkan dari anak-anak muda Indonesia ini ya, supaya dengan perkembangan teknologi yang sudah lebih enak tentu sekarang ya. Iya, itu jangan mau disia-siakan lah. Kalau anak-anak yang ingin menyanyi, digali terus. Pokoknya jangan sia-siakan banyak pelajaran yang bisa dilihat dari internet, dari mana. Belajarlah terus, galilah bakat terus, dan jangan pernah putus asa. Kadang-kadang ada seperti itu ya, baru dia begini, udahlah, dia buat lagu single nggak jalan, males lah. Nah itu tidak bisa, karena setiap kita membuat satu single, album kita keluar, dulu album ya, sekarang single ya, jangan langsung down gitu, kita nggak jalan down, berbuat aja terus. Pasti suatu ketika itu ada nanti titik yang mana yang memang pas lagi hokinya gitu ya. Ya boleh kalau berbicara dengan hoki ya,
ya bisa aja ya setiap orang. Tapi kalau pas timingnya yang kena gitu ya kan berusaha kan nggak salah. Kadang-kadang saya lihat tuh anak muda sekarang ya udahlah pulang kampung, malas lah gitu. Kadang-kadang banyak gitu mau berkarir, patah semangat, banyak sekali begitu. Aduh ini. Jadi saya pikir yang orang-orang di daerah sana, marilah, ayo gali terus bakatmu karena tidak akan pernah habis bakat itu ya. Kalau kita gali terus, kita berbuat terus. Kalau adik-adik di sana di daerah-daerah bisa nyanyi, jangan malu, jangan tidak pede. Wah, itu dia kuncinya. Luar biasa benar-benar. Ya, oke Tio, dalam acara undangan ke luar negeri, ya, itu tanggapan dari Kak Tio. Oke. Apa ini? Aku bawain Bio7 yang baik untuk kesehatan tubuh. Apa? Bio7 ini sebenarnya apa? Kayak obat tetes mata. Aku pernah lihat nih, Ya, sering obat- banget aku lihat nih. Ya, Bio7 ini obat tetes pertama di Indonesia. Ini manfaatnya untuk menjaga kesehatan tubuh. Aku tetesin ya Om ya. Itu apa? Herbal atau jamu atau obat? Ini jamu tetes pertama di Indonesia. Wow. Kesehatan ya, Pak. Iya. Ini yang penting aku ini. Kita minum Bukannya sekarang ya. ngomong dari dulu nih. Aduh. Lebih semangat kita ya. Kalau begini-begini Tio nih, rajanya nih. Oke. Aku tetesin ya. Gimana cara pemakaiannya? Oke. Berapa tetes, Pak? Ini konsumsinya 15 tetes 2 kali sehari. 2 kali sehari 15 tetes. Iya. Oh, Oke, pagi oke, malam. Ya. 15. Lumayan. Tapi saya boleh nanya ya Mbak ya, Ya. ada efek sampingnya nggak? Oh, nggak ada. Ini Namanya herbal. Ya, aku nggak tahu nih ada efek sampingnya apa enggak. Efeknya sehat. Sehat ya? Oh, pasti. Wah, lebih hebat ini ya. Efeknya sehat dan awet muda. Berarti Kayak Tio Tio juga Fanta. Konsumsi juga ya. Oh ya, pasti dong. Buktinya nih, jauh dari umur kan. Ya, Coba ya Mbak ya. silakan dicoba. coba ya. Iya. Mbak, oke, makasih. Permisi. Wangi ya Mas. Wangi. Ini jamu ya. Nggak ada rasa, nggak bau jamu, nggak. Wangi segar. Seperti ada lemon-lemonnya. Iya, iya, benar-benar. Pasti wangi juga mulut kita minum begini. Sip. Bener. Oke. Mudah-mudahan Pokoknya kita nanti selalu dihabisin. sehat ya. Namanya Amin. Bio7. Oh, itu dia. Bio7. Oke. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Tio, 35 tahun dalam berkarir. Itu Iya. bukan waktu yang sebentar loh. Iya, Ya, betul. suka duka pasti banyak Pasti sekali, banyak banget, ya kan? ya. Nah, banyak sekali juga orang-orang penyanyi-penyanyi yang saya kenal. Iya, yang iya, kayaknya iya. Dia dalam perjalanan karirnya itu dia patah semangat lah. Iya, Ya, sehingga banyak, dia sudah banyak. tidak mau lagi. Dulu gue penyanyi, Iya, sekarang gue bukan. iya gitu kan? betul. Nah, betul. Tio sampai 35 tahun ini, apa tipsnya sehingga Tio itu bisa tetap konsisten dalam karir bernyanyi? Betul. Satu begini, kita harus mengikuti zaman itu saat ini gitu. Jadi seperti aku buat lagu, contoh musiknya pasti yang kekinian gitu. Yeah. Jangan tetap seperti dulu lagi. Jadi kenapa ada lagu Tio nih, anak muda malah suka gitu. Bukan orang tua lagi. Jadi kenapa saat ini malah fans Tio itu kaum Anak-anak milenial? muda gitu ya. Iya, Justru milenial kaum ya. milenial. Seperti tadi malam aku nyanyi di Pekanbaru tuh, semua anak mudanya yang malah Nonton. gitu. Jadi seperti ini nanti di Medan tanggal 10 yang sudah sold out katanya. Banyak anak muda gitu yang pengen. Karena apa? Karena ya itu tadi kita membuat aransemen lagunya yang ya kekinian lagi. Gini kan untuk menarik anak muda itu kan bukan dia harus nonton baru aransemen musiknya disajikan, tapi memancing anak muda untuk datang menyaksikan Tio Karena nyanyi. mereka Itu kan seneng.
kan mungkin nggak gampang ya, misalkan Tio Fanta itu penyanyi zaman dulu kan jadul, anak muda sekarang males untuk nonton, benar. ya kan? Nah ini gimana? Karena, apakah lagunya sudah keluar dulu? Karena Tio ada lagu, ya rekaman, terus baik dalam hal penampilan, baik dalam hal kita bagaimana kita menyambung terus seperti ada punya TFC Tio Fanta Fans Club, ada podcast, kita selalu komunikasi dengan penggemar itu tidak pernah berhenti. Betul. Setiap saat. Jadi mereka bisa mengikuti kita. Jadi mereka tidak bosan baik dalam segi penampilan harus up to date. Nah itu kuncinya seorang penyanyi, dan kita harus memelihara suara kita. Apa membuat ya jangan begadang, jangan makan sembarangan. Ya kita pasti orang bilang kenapa sih suara apa membuat suara bagus? Dia bilang, tidak ada yang membuat suara bagus. Kalau suaramu jelek ya jelek aja. Iya, betul. Yang membuat suara, kalau kamu bagus suaranya pasti tetap bagus. Iya, tapi merawat betul. Semua itu harus dirawat. Merawat suara. Ya istilahnya apa ya? Pakaian aja kalau nggak dirawat pasti cepet kusam, contoh gitu. Ya jadi rawatlah suara, jangan begadang, jangan mabuk kan, jangan ya macam-macam ya. Jangan minuman keras, jangan merokok kan gitu ya. Betul. Jadi kita tetap kok masih asik ya suaranya masih ya. Gitu. Betul. Jadi kita pelihara terus itu yang membuat mungkin komunikasi. Benar. Jadi pesannya juga untuk anak-anak muda sekarang, apalagi dengan teknologi yang sudah maju, yang banyak sekali jalan untuk memudahkan dia itu bernyanyi dan sebagainya. Benar. Jangan mudah putus asa dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi seangkatan Tio. Sedangkan saya ya aja kan? sekarang masih gitu tetap belajar vokal, teknik vokal itu belajar. Teknik vokal itu luar biasa ya. Gitu. Sekarang kan lebih mudah di YouTube aja banyak sekali, ya kan? Banyak. Bagaimana cara mengambil nada tinggi? Iya, nada tinggi. Itu saya baru tahu belum lama loh. Betul. Ya kan? Ternyata bisa dipelajari gitu semuanya. Bisa semua. Ya kan? Bisa teknik. Ya. Benar. Coba Tio, tolong bisa nggak memberikan beberapa teknik vokal yang mungkin berguna bagi pendengar dan pemirsa semuanya, yang terutama yang masih muda, dari pengalaman ini dari pengalaman, bukan dari teknik bisa. Kalau aku kan nggak guru vokal, betul. Tapi kalau dari pengalaman ya. Kalau teman adik-adik semua di kampung, di daerah, di mana aja, kalau pengen nyanyi gimana sih? Cobalah berenang. Berenang? Iya. Loh, emang berenang ada pengaruhnya sama lagu, suara? Ayo kita tanding aja, tenggelam dulu berapa menit, ayo. Oh gitu, itu untuk nafas. Itu napas. Jadi kuncinya adalah memang di napas. Di napas perut. Perut, betul. Nah, kenapa kita selalu jadi kenapa ditekan perut, ya? Betul. Kita tahan napas di perut. Ya, suara itu bukan kita di tenggorokan. Kenapa kalau kita nyanyi, kita main tenggorokan, ini bisa putus. Saya baru tahu itu belum lama, ya kan? Tuh. Ada suara perut yang tidak boleh nanti larinya ke tenggorokan, leher. Ya. Lalu yang saya dengar juga ada head voice. Head voice itu adalah apa? Titik di ubun-ubun ini, dengarkan suaranya, Mas. Ini itu kan aku nggak ambil suara tenggorokan, ambil di perut, langsung di otak, di hidung nih. Kalau yang mendengar dan nonton itu kan pasti aneh. Nah, di sini. Saya bukan orang, gimana coba? Bukan guru vokal. Walaupun teriakan keluar dari mulut gitu, bukan? Jadi ini kan dia ambil di ini kan ke ubun-ubun kita. Rasakan di ubun-ubun itu gitu. Gimana masukin ke ubun-ubun gimana? Ya itu tadi dari perut, suara perut tadi. Jadi kita kan head voice tuh. Jadi kita kan main di hidung. Hidung. Terus nanti alirannya ke otak, ke atas. Jadi ya itu secara teknik kan aku bukan guru vokal, tapi aku praktekkan gitu. Betul. Dan pernapasan tuh aku berenang berendam. Masih sering berenang? Ya pokoknya nyelam lah ya. Ya pokoknya walaupun nggak di kolam renang ya tetap aku di rumah tetap latihannya gitu, tahan napas terus gitu. Napas, betul. Begitu. Ya, aku juga dulu begitu, kalau berenang nyelam, di samping nggak bisa berenang, aku bisa nyelam doang.
Tapi lumayan, suara juga lumayan ya, benar, untuk iya ini, tuh untuk- dia. Oke. Ayolah di daerah-daerah kan banyak kolam renang. Iya betul. Atau di betul. sungai ya boleh Jadi kok. adik-adik semuanya berenang, tapi hati-hati ya, Jangan kelamaan. jangan kelamaan. betul. Terus apalagi ya kira-kira yang bisa disampaikan oleh Tio buat adik-adik muda di daerah-daerah yang tentunya di betul. daerah pun harapan untuk menjadi penyanyi, apalagi ke ibu kota itu kan luar biasa ya. Iya. Dan jangan salah, kita tuh kadang-kadang wah itu penyanyi-penyanyi tuh di Jakarta, dari kota-kota besar, dari daerah itu juga luar biasa ternyata mereka. betul. Itu mereka itu bukan apa ada ajang Iya, apa iya gitu. enggak. Mereka otodidak loh. Iya. Ya kan? Karena itu luar biasa iyalah, mereka. mereka mau rawat diri lah. Nah. Intinya mau mulai merawat diri aja. Iya. Istilahnya merawat diri itu di daerah-daerah itu kan banyak juga di daerah ini yang apa istilahnya kenakalan remaja. Betul. Banyak ya karena mungkin dia dari keluarga nggak harmonis Betul, apa ya. betul. Jadi janganlah diabaikan aja lah itu. Rawatlah diri sendiri. Jadi karena biar itu urusan orang lain walaupun orang tua ya, tapi kita karena harus kalau merawat diri sendiri gitu. diri kita lah yang Iya. membuat masa depan kita ada. Diri Betul. kita yang untuk hidup kita, diri kita Betul, sendiri. betul. Rawatlah gitu, jangan mabok-mabokan. Ya, betul. Banyak di daerah, aku pernah datang ke daerah Tapanuli sana ya, Sumatera Utara. Saya datang ke tempat teman dan saudara juga. Saya lihat di Kode Tuak ya, di restoran, di apa namanya, di kafe ya, kalau di Lapo-lapo ya. lapo-lapo banyak lah di luar sana. Saya lihat tuh banyak potensi banget suaranya, luar biasanya Betul, pakai betul, gitar. betul. Tapi sayang, kenapa? Karena mereka itu tidak rawat itu tadi. Mereka tuh ya begadang, semabuk, minum minuman. Nah itu sayang sekali. Padahal aku pernah ngomong sama ada satu orang cowok, kamu suaranya keren banget loh. Coba. Oh iya katanya, ya bagus suaranya kamu katanya. Coba deh, atau ke Jakarta atau ke Medan, atau kamu jangan begadang begini, jangan mabuk-mabukan terus. Nah, oh iya, susah gini-gini, aku nggak pede, nggak. Nah, tadi kuncinya PD-nya itu nggak ada. Jadi PD-nya hanya di kampung, Betul, kelas kampung. betul. Padahal Tio juga dari kampung Nah, kan. tapi kan gini juga ada tips saran bagaimana kan. Tentu ya, saya juga pernah di Belitung saat itu ya. Saya nonton ada musik-musik daerah lah gitu yang di ya pokoknya malam-malam gitu. Aku tes penyanyinya karena suara cewek penyanyi itu bagus sekali. Bagus, ya. Aku tes bisa nggak lagu Listen. Iya benar-benar. Beyonce, Bisa ya? ternyata ya. Bukan bisa lagi. Waduh. Sampai aku kalau sampai merinding kan itu kan bagus Iya, sekali. bagus dong. Aku tuh kalau orang ini ke Iya, Jakarta benar. atau gimana Iya, kan benar, tentu jadi dikembangin penyanyi ya. hebat ya. Luar biasa. Nah ini apa mungkin tipsnya yang Iya, Tio juga benar. kan dari Iya, daerah dirawat. kan. Iya, betul. Bagaimana tipsnya supaya mereka ini tuh punya tekad dan berani datang ke Mungkin ya ke itu ya, Jakarta itu atau kesempatan ikut apa, sih. ya. Kalau Tio bilang kesempatan. Mungkin harus ada bersinergi dengan pemerintah setempat kah, atau sponsorship apakah gitu yang bisa melihat mereka, bisa membawa mereka. Dan kan mereka kan nggak mungkin datang sendirinya begitu aja. Ya, Dia di betul, tempat di mana mereka nggak pernah tahu Jakarta. Jadi harus ada yang tuh tadi sponsorship atau ya itu tadi bagian istilahnya di pemerintahan yang bisa melihat bakat masyarakatnya apa. Pasti banyak, pasti ada lah. Di setiap daerah adakah itu? Ada pasti. Ya, pasti dari seni budaya pasti banyak. Pasti apa buat perlombaan di daerah itu. PD lah ya. Iya, PD dan dia harus tepat gitu, benar. bukan cuman asal jadi yang dia. bersinergi ya kepala daerah itu harus melihat harus buat perlombaan seperti itu. Ajang-ajang pencari bakat begitu. Betul. Jadi mereka yang sponsorin gitu. Jadi nggak mungkin lah berangkat sendiri dari daerah itu kan nggak mungkin. Soalnya saya lihat juga ya banyak penyanyi-penyanyi yang ngetop itu belum tentu kualitas suaranya itu luar biasa seperti yang ya kan. Betul. Banyak yang terpendam yang akhirnya Tadi terkubur gitu loh. Itu tadi kesempatan. Kesempatan itu nggak semua orang dapat ya. Garis bawahi kesempatan. Betul. Oke, pendengar semua dan pemirsa semuanya, sebagai penutup dari acara bincang-bincang dengan Tio Fanta Pinem, kita dengarkan satu lagu yang akan dibawakan oleh Tio Fanta.
mataku. Akan ku cari walau kemana, ingin aku berkelana ke ujung dunia, kau kan ku cari. Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu? Kalau hati bertanya selalu, berhinalah air mataku. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan? Kau tinggalkan aku seorang, engkau pergi tiada pesan, kabar darimu ku nantikan. Karena janjimu kau lupakan, meranalah daku seorang. Akan ku cari walau kemana, ingin aku berkelana ke ujung dunia, kau kan ku cari. Engkau pergi tiada pesan, kabar darimu ku nantikan. Karena janjimu kau lupakan, meranalah daku seorang.